Atau nggak tengah-tengah. Itu
Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Cantik banget tadi. Terima kasih ya. Hari ini acara apa ya? Soalnya udah banyak banget juga yang cantik, rapi-rapi. Kita tanya ke teman-teman aja kali ya. Iya boleh. Teman-teman, ada yang tahu gue ada itu acara apa? Ada yang jawab sih. Ayo jawab, yang paling kencang suaranya dapat hadiah dari Pak Septi. Kamu kecilan, Ci. Halo, suaranya biar lebih khusus buat kamu. Terima kasih Bapak. Oke, jadi buat yang pertama ini ada parade dulu ya. Parade dari teman-teman kita yang jadi peserta lomba fashion show. Silakan. Selamat. Bapak, itu kan parade ya. Itu kan ini parade nih. Tapi kenapa mereka nggak jalan? Nggak tahu. Ada ini mas. Ini mas. Kayaknya nggak tahu. Oke, masalah ini dilakukan pula. Kamu. Biar aku nanti yang mas. Ini kan lagu Indonesia Raya dinyanyikan Mas Budaya. Ini boleh langsung maju ke depan ya.
Boleh dong tepuk tangan yang meriah banget.
yang miskin 7 orang. Silakan mulai. Tadi dan siang hari ini, Bapak Ibu guru dan karyawan serta teman-teman semua. Melalui semangat dan ini, kiranya kita juga tetap terus semangat untuk belajar dan meraih cita-cita agar berguna bagi nusa dan bangsa. Jesslyn fotografi gak sih tadi yang masih tadi Jesslyn oh lu Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Kepala Sekolah SMP Gunung Mulia.
Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktu kepada saya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, karyawan SMP Budi Mulia, yang terkasih putra-putri kami, kelas 7, kelas 8, kelas 9 SMP Budi Mulia. Puji dan syukur kita aturkan kepada Tuhan, kita pada hari ini tanggal 21 April tahun 2022 bisa memperingati Hari Kartini yang kita selenggarakan pertama kalinya di masa pandemi ini secara langsung. Pertama-tama terima kasih kepada seluruh petugas yang sudah mempersiapkan kegiatan hari ini sehingga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu guru, karyawan, dan seluruh siswa atas segala dukungannya dengan kesadarannya untuk bisa memeriahkan Hari Kartini pada hari ini. Ada yang sampai menyewa baju adat dan sebagainya. Persiapan baik. Dan tentunya semoga dengan semangat kita sebagai generasi muda dapat melanjutkan apa cita-citanya. Bapak, Ibu, dan anak-anak, Angkol. Apa bunyi surat Kartini pada? Janganlah kami coba dengan dipaksa mengubah adat kebiasaan negeri kami ini. Bangsa kami yang masih seperti anak-anak itu akan mendapat yang dikendakinya, yang mengkilap bercermelang. Kemerdekaan perempuan tak boleh tidak akan datang juga, pasti akan datang jua. Hanyalah tiada dapat dipercepat datangnya. Anak-anak, sesuatu hal itu tidak bisa serta-merta datang secepat itu. Maka mari kita sama-sama kita niati, terutama bagi kita semua siswi-siswi yang perempuan-perempuan, apa yang menjadi semangat Kartini semoga menjadi ilham bagi pembelajaran kalian di kehidupan. Selamat Hari Kartini, sukses untuk kita semua, Tuhan memberkati. Terima kasih. Oh ya, kita kan kegiatan hari Kartini. Kira-kira apa sih teman-teman yang tahu kenapa kita memberikan Hari Kartini? Kenapa? Ya, benar. Jadi bukan itu yang berjuang untuk kesetaraan gender bagi perempuan dan laki-laki terutama dalam bidang pendidikan. Ngomong-ngomong ya, ini kan berhubungan dengan kita ini, teknik solder, itu kan berhubungan dengan plasma. Apa sih hubungan dengan plasma? Kita ini sebagai seorang lakonik pasti memperingati pasca siapapun. Pasca sendiri merupakan waktu untuk memperingati kebahagiaan Yesus yang mati dan mengobatkan dirinya untuk menembus dari tahun. Maka dari itu kita diharapkan dapat kekayaan Tuhan saat ini utama membuka makna. Terima kasih. Selanjutnya ada kelompok peragaan beasiswa oleh Ani dan Fayura serta tata cara pelaksanaan pembeli beasiswa. Silakan untuk Ani dan Fayura.
Audio. Yang kenapa?
Oh. Waduh, yang cewek udah di bawah banget ya. Ya, tinggi Cuman- banget.
Bapak Ibu jurinya dipersiapkan dulu yang mau nilai. Ya, Bapak Ibu jurinya kita perkenalkan, Bapak
Siapkan diri di tempat yang bagaimana kan Mana daripada jadi udah siap? Siap? Ya, panggil yang panggil. Peserta pertama dari kelas 7A, Devin. Ini kita masih lomba fisika, baru pidato ya. Kok sosial banget sih? Kita mulai ya. Selamat pagi yang saya hormati, Kepala Sekolah SMP Bintang Mulia, Bapak Ibu guru, karyawan, dan teman-teman yang saya kasihi. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di hari yang berbahagia ini. Saya Devin Bos dari kelas 7A, absen 13, nomor urut 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato dengan tema Hari Kartini. Teman-teman tahu gak sih siapa itu Kartini? Raden Ajeng Kartini, atau sebenarnya lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini. Lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1879. Kartini adalah seorang pahlawan yang berjuang dengan sabar dan teguh demi memajukan harkat kaum wanita dan pendidikan Indonesia. Dimulai ketika pada masa banyaknya diskriminasi pria dan wanita. Banyak wanita yang tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan. Kartini sendiri tidak diperbolehkan untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Walau nyatanya, ia merupakan keturunan bangsawan Jawa. Tetapi, Kartini tidak menyerah. Ia terus belajar dengan giat. Kartini sering menulis surat untuk sahabat penanya di Belanda, yaitu Rosa Amendadon yang banyak mendukungnya. Dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa, banyak mendukung. Kartini tertarik pada kemampuan dan kemajuan cara berpikir perempuan Eropa. Kemudian tumbuh keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi, karena ia melihat bahwa perempuan pribumi berada pada status sosial yang rendah. Di Semarang pada tahun 1912 didirikanlah sekolah khusus wanita oleh Yayasan Kartini. Sekolah itu adalah bentuk dan hasil dari semangat Kartini untuk merebut kembali hak perempuan di Indonesia. Dulu semuanya berpikir bahwasannya wanita lahir hanya sebagai pemuas nafsu belaka bagi para kaum laki-laki. Tetapi Kartini membuktikan wanita bukanlah sebagai pemuas nafsu belaka. Perempuan juga memiliki kesetaraan derajat dengan kaum laki-laki. Sayangnya, Kartini meninggal di dunia di usia muda. Tepatnya pada tanggal 17 September 1904. Tetapi, perjuangan tidak akan sia-sia dan akan selalu diingat. Sebagai tanda penghormatan, tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Tindakan yang dapat kita lakukan sebagai pelajar adalah memakai baju adat sebagai tanda bangga atas kebangsaan Indonesia.
Kesan dan pesan yang ingin saya sampaikan adalah tetap berjuang dalam kondisi apapun. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Bagus kan teman-teman? Coba lebih kencang. Oh nggak kedengeran? Bagus kan? Bagus. Coba kita minta ini. Gimana? Coba dari Bu Dewi. Kalau gimana? Gimana ini teman-teman? Bagus kan ya buat pesan saya pertama? Ini baru pengumuman. Kita pasti punya peserta-peserta selanjutnya. Yang kedua, coba sebutin siapa? Beri tepuk tangannya dong. Ya, udah boleh sekarang. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Stefan Manuel dari kelas 7B absen 30. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan kakak-kakak panitia serta teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan kasih karunia-Nya, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Hari ini, pada tanggal 21 April, kita akan mengenang jasa seorang pahlawan wanita, yaitu Raden Ajeng Kartini, atau yang biasa dikenal dengan Ibu Kartini. Ibu Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Dan yang sudah kita ketahui bahwa ayahnya adalah seorang bupati dan ibunya adalah seorang anak dari guru pengaji atau ulama. Hari ini kita dapat mengenang perjuangannya, karena atas perjuangan beliau, semua para wanita bangsa Indonesia dapat berdiri di tempat ini, dan kita dapat juga menjalankan semuanya. Kebelet kebelet, Kak. Oh. Kebelet. Bisa lanjut ya tapi. Ya udah. Maaf ya Bapak Ibu Guru, ternyata ada sedikit kelebihan tahun sehingga tidak bisa melanjutkan. Pagi juga. Mungkin kita bisa ke peserta selanjutnya. Nah, peserta selanjutnya nih cewek nih, sebagai tema kita hari ini kan emansipasi wanita ya. Jadi langsung aja kita panggil Felicia Evelyn dari 7C. Cik, boleh buka kasur? Boleh. Turun aja kok. Ya, oke. Silakan saya buka. Ya, boleh. Selamat pagi para teman-teman yang saya hormati, kepala sekolah SMP Indonesia, para guru-guru, para juri, beserta staf atau gurunya, beserta teman-teman semua. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua.
Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas kita masih bisa berkumpul bersama di sini pada saat. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah mau memberikan kepada saya kesempatan untuk berpidato pada hari ini. Pada hari ini, saya akan berpidato tentang RA Kartini. Ibu Kartini, atau yang mau disebut dengan Raden Ajeng Kartini, atau bahkan Raden Ayung Kartini, adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi Nusantara. Pada 21 April, lebih tepatnya tahun 1879, Raden Ajeng Kartini atau lebih tepat disebut dengan Raden Ayung Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah. RA Kartini merupakan pahlawan nasional Indonesia dan sosok figur emansipatoris. Pahlawan perempuan yang hari kelahirannya setiap 21 April ini berjuang keras untuk kesetaraan bagi para kaum hawa di Indonesia. Pada waktu itu, keberadaan perempuan sangat amat tidak dihargai. Wanita hanya boleh mengerjakan urusan dapur dan mengurus anak. Para wanita pun tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. RA Kartini dengan segenap hati dan jiwanya berjuang agar para wanita Indonesia yang merasa tersindas mendapatkan derajat yang sama dengan para lelaki di Indonesia. Perjuangan dari membawa pengaruh besar bagi bangsa Indonesia, terutama bagi para kaum hawa di Indonesia. Tanpa RA Kartini, kita para perempuan nggak mungkin bisa sekolah kayak sekarang. Mungkin kita sekarang ada di dapur, ngurus anak, atau kita juga dipandang rendahkan, derajat kita sangat amat jauh di bawah laki-laki. Kita udah dikasih kesempatan untuk meraih cita-cita. Manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai perjuangan dari seorang RA Kartini itu sia-sia begitu saja, hanya karena para kaum hawa di Indonesia tidak mau bekerja keras, membangun karir, membangun cita-cita untuk masa depannya sendiri, untuk masa depan bangsa. Sekian pidato dari saya, maaf jika ada salah kata, terima kasih. Wah, keren banget ya. Bentar, pegang. Kira-kira awalnya dari mana? Dari Kalimantan ya. Bagus banget kan? Oke, mungkin kita bisa langsung dulu. Beri tepuk tangannya dong yang meriah. Pakai ini, maaf ya. Kalau udah siap, bisa langsung dimulai. Ya, bisa. Perkenalkan, nama saya Rafael Orlando dari kelas 7D. Di pagi hari kali ini saya akan berpidato tentang RA Kartini. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, para guru dan semua peserta lomba di sini. Saya akan memulai pidato saya. Kita semua tahu manusia itu sederajat dan memiliki kebebasan hak untuk memilih pekerjaan maupun laki-laki dan perempuan. Mereka bisa memilih pekerjaan dengan bebas. Tetapi dahulu ada satu tokoh yang membuat perempuan sederajat dengan laki-laki. Yaitu beliau adalah RA Kartini. Dahulu perempuan hanya berada di rumah dan melakukan pekerjaan rumah simpel. Sedangkan laki-laki bersekolah dan membela negara. Tetapi muncullah sang RA Kartini. Beliau membuat sekolah bagi perempuan supaya mereka semua bisa bersekolah. Awalnya sekolah tersebut hanya berada di hutan dan perempuan belajar secara diam-diam. Tetapi lama-kelamaan akhirnya laki-laki dan perempuan bisa bersekolah.
Karena laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk memilih pekerjaan. Oleh karena itu, di hari ini juga Kamis 21 April 2022, kita memperingati Hari Kartini supaya bisa terus mengenang jasanya. Sayang sekali Kartini wafat pada 17 September 1904 di usianya yang 25 tahun. Kita harus tetap mempertahankan kesetaraan gender di bumi ini agar jasanya tidak sia-sia. Terima kasih semua. Nah, dari kelas 7 ini udah selesai. Sekarang kita lanjut ke kelas 8. Kira-kira ada siapa nih, Nak? Sedih banget. Bisa. Kita mainin Nathan. Gue juga deg-degan. Oke, langsung ya. Oke. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Angelina Tan, perwakilan dari kelas 8A. Yang saya hormati Bapak Yones Girintoro selaku Kepala Sekolah Budi Mulia. Yang saya hormati ibu guru serta juri-juri di sini. Dan semua teman semua yang saya kasihi. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita panjatkan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekalian, hari ini, tepatnya pada tanggal 21 April, kita memperingati Hari Kartini. Kaum wanita Indonesia sampai detik ini dan seterusnya dapat berdiri sejak kita juga pernah dijabat oleh wanita. Bahkan sekarang banyak juga pekerjaan laki-laki yang dapat dikerjakan oleh wanita. Itulah yang disebut emansipasi wanita. Berbicara tentang emansipasi wanita, ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah wanita dapat diperlakukan sejajar dengan kaum laki-laki. Contohnya dalam hal pekerjaan. Sekarang ini banyak kita temui wanita bekerja sebagai hakim, kontraktor, diplomat, bahkan supir Transjakarta pun ada yang perempuan. Nah, kekurangannya juga ada. Mentang-mentang persamaan derajat, wanita yang disuruh bekerja dan laki-laki yang mengurus rumah. Ini tidak benar. Mencari nafkah tetap kewajiban kepala keluarga dan istri hanya membantu saja. Itulah salah satu contoh emansipasi yang salah. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan emansipasi wanita, kita saat ini harus bangga dan bersyukur karena pernah ada Raden Ajeng Kartini yang sangat memperjuangkan derajat kaumnya. Sehingga kita semua murid perempuan dapat bersekolah dan meraih apa yang kita cita-citakan. Hargailah dan melanjutkan perjuangan Raden Ajeng Kartini dan semua pahlawan Indonesia dengan belajar yang giat dan hidup bermanfaat bagi sesama. Demikian pidato dari saya. Semoga kita semua dapat hidup bermanfaat seperti Raden Ajeng Kartini. Sekian dan terima kasih. Ya, maaf Pak. Nah, kita juga ada peserta selanjutnya dari kelas 8B. Chelsea. Wah, meriah banget ya. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Chelsea Chalensky dari kelas 8B. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato tentang Kartini. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah mengumpulkan kita ke tempat ini. Mungkin pada saat ini kita sudah tidak asing lagi dengan tokoh pahlawan yang satu ini, yakni Raden Ajeng Kartini. Beliau adalah salah satu pahlawan nasional Republik Indonesia. Raden Ajeng Kartini dilahirkan di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1879.
dan beliau meninggal di Rembang, Jawa Tengah pada tanggal 17 September 1904 pada umur 25 tahun. Raden Ajeng Kartini juga dikenal sebagai pelopor kebangkitan wanita yang ada di Indonesia. Hari Kartini merupakan hari yang diperingati tepat saat hari kelahiran Raden Ajeng Kartini, yaitu setiap tanggal 21 April tiap tahunnya, yang dimulai sejak tahun 1964 oleh semua rakyat Indonesia. Raden Ajeng Kartini untuk mewujudkan keseimbangan derajat antar pria maupun wanita pada era modern, yang dimana secara khusus dalam bidang pendidikan dan secara umum kesetaraan gender di semua bidang pekerjaan. Teman-teman yang berbahagia, perjuangan Raden Ajeng Kartini belum sepenuhnya selesai. Masih bisa kita amati banyak wanita yang ada di Indonesia perlu diperjuangkan nasibnya. Saat ini masih banyak kaum wanita yang membutuhkan bantuan dari tangan kita. Itulah tanggung jawab kita sebagai Laskar Kartini. Oleh karena itu, marilah kita meneladani pemikiran Raden Ajeng Kartini dan memperjuangkan nasib wanita seperti mengawasi dan ikut berpartisipasi terhadap gelora pembangunan sekarang ini sehingga cita-cita hidup kita Kartini dapat segera terwujud. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Dan jika ada kekurangan dalam melakukan penyampaian, saya mohon maaf. Semoga kita dapat meneladani dan mengambil hikmah dari perjuangan Raden Ajeng Kartini. Sebelum saya menutup pidato ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini sebagai salah satu bentuk menghargai dan menghormati jasanya. Marilah kita bernyanyi sama-sama dan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Wah, keren banget ya. Keren banget ya. Kita sampai berkurang ini satu aula. Nah, selanjutnya dari kelas saya ini, dari kelas 8C, yang bernama Raisaldo Tanaka. Bentar. Pakai ini. Udah baik. Tes. Selamat pagi Bapak Ibu Guru sekalian yang saya hormati dan selamat pagi teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan pidato dengan tema perayaan Hari Kartini. Selamat mendengar. Habis gelap terbitlah terang, kalimat istimewa yang tidak bisa kita lepaskan dari Raden Ayu Kartini, sosok wanita hebat, pejuang kemerdekaan bagi kaum wanita yang ada di Indonesia. Dulu semuanya berpikir bahwasannya wanita lahir itu hanya untuk direndahkan dan hanya sebagai pemuas nafsu belaka bagi para kaum laki-laki. Namun pemikiran itu runtuh dan dilawan sungguh-sungguh oleh wanita yang lahir di Jepara ini, bahwasannya sebagai manusia baik itu laki-laki maupun wanita semuanya memiliki derajat maupun status sosial yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Semuanya sama, semuanya seimbang, semuanya sama-sama membutuhkan. Laki-laki butuh wanita, sedangkan wanita butuh laki-laki. Jadi, kenapa harus ada perbedaan status sosial? Itulah inti merah pemikiran merdeka dari sosok wanita yang suka berpakaian batik ini. Beliau yang sungguh peduli akan nasib para wanita pribumi yang pada kala itu status sosial yang sangat rendah sekali, hadirnya yang kerap sekali disepelekan, yang hanya dijadikan sebagai objek pemuas laki-laki semata. Benih-benih itu muncul ketika para wanita Jepara itu mulai menulis dari selembar surat
hingga puluhan surat yang ditulisnya semata-mata untuk menuangkan keluh kesahnya akan nasib wanita pribumi, di mana surat-surat itu akan selalu dikenal sepanjang masa oleh para penulisnya. Habis gelap terbitlah terang, memanglah benar adanya hasil buah pemikiran-pemikiran Kartini di masa gelap tersampaikan pada para generasi-generasi di masa yang benderang ini. Perjuangannya mampu menginspirasi banyak kaum wanita pribumi sehingga manfaatnya dapat dirasakan bersama-sama sampai hari ini. Sekian pidato singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Jika ada kesalahan kata maupun kesalahan yang saya buat, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya. Terima kasih. Beri tepuk tangannya dong. Halo, punya. Ayo. Nah, kita ada sosial lagi kan kita? Ada nih dari kelas 8D. Siapa namanya? Langsung aja kita panggil Aksara Mones. Maaf bentar. Apa itu? Mika. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman sekalian. Ya, Aksara Mones Tanumi, perwakilan dari kelas 8D. Pada hari ini, tepat tanggal 21 April, kita memperingati Hari Kartini. Peringatan Hari Kartini ini sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa beliau dan sebagai pengingat kita untuk meneladani perjuangan beliau. Sebagai yang kita ketahui, RA Kartini memperjuangkan hak kaum perempuan dalam mendapatkan pendidikan, kesempatan, dan perlakuan yang sama dengan kaum laki-laki. Pada zaman penjajahan, kaum perempuan tidak boleh mendapatkan pendidikan yang tinggi. Diperlukan diskriminasi dalam hal memperoleh pendidikan dan pekerjaan. Dianggap cukup kompeten dibanding laki-laki. Namun Kartini mampu mendobrak itu semua. Pendidikan untuk perempuan sudah sejajar dengan laki-laki. Kesempatan dalam karir dan pekerjaan juga sudah bisa disejajarkan dengan laki-laki. Mungkin dalam gambaran kita tentang Kartini adalah pembela kaum perempuan, tetapi saya yakin jika Kartini hidup sampai saat ini, tentu saja bukan hanya kaum perempuan yang diperjuangkan, tetapi semua kaum minoritas dan tersisih yang akan diperjuangkan. Kita sangat bisa menjadi Kartini masa kini, meneladani semangat perjuangan untuk membela kesetaraan, tidak memandang gender baik perempuan mau laki-laki, kaya miskin, tua muda, semua memiliki kesempatan yang sama. Di era digital saat ini, kita diharapkan terus belajar, menggali potensi yang ada dalam diri kita, mengikuti perkembangan zaman dengan mempertahankan nilai-nilai positif agar semakin maju dan dapat bersaing dengan bangsa lain. Tetap mengedepankan adab dan budaya bangsa sendiri, namun juga bisa beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Kita telah mengalami pandemi yang mungkin sebagian orang mengalami kesulitan dan putus asa. Namun kita sebagai manusia yang memiliki akal budi harus mampu bertahan, semakin berusaha mengembangkan diri, terus belajar dan bekerja. Seperti buku R.A. Kartini yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kita harapkan mampu melewati kegelapan kesulitan untuk menuju suatu keberhasilan. Tidak ada sesuatu yang terlalu mudah diraih, tetapi tidak ada juga sesuatu yang terlalu sulit diraih. Semua bisa dilalui asal memiliki tekad dan semangat yang kuat dan pantang menyerah. Tetap semangat untuk kita semua. Nama saya Aksara Mones Tanumi. Terima kasih. Oh iya. Semangat ya? Iya, iya. Peserta kita dari kelas 8 sudah selesai nih. Selanjutnya kita ada peserta dari kelas 9B. Jangan. Ada pesertanya? Jong Angelika Teresa dari kelas 9B. Peserta dari yang 9 adalah dari kelas 9B dan 9C. Panggilan untuk peserta pidato
Ya, silakan peserta pidato dari kelompok 9B. Kalista Edelin. Ini apa kayak ini? Gimana? Jadi bagian di bagian Melorot nanti. enggak. Pakai dulu. Bentar. Pegang-pegang tuh. Maaf ya. Salam sejahtera bagi kita semua, yang terhormat kepada Bapak Sigit selaku Kepala Sekolah SMP Budi Mulia, Ibu Katrina Dewi selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Budi Mulia, Bapak Ibu Guru, serta teman-teman yang saya kasihi dan saya cintai. Perkenalkan, nama saya Kalista Adeline Valencia, saya berasal dari kelas 9C. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, khususnya Allah Bapa, Putra Yesus dan Roh Kudus, karena telah mengumpulkan kita di sini dalam keadaan sehat walafiat, dan tidak lupa kita memberikan ucapan terima kasih spesial kepada Ibu Raden Ajeng Kartini karena perjuangan dan usahanya dalam mengangkat harkat serta martabat wanita Indonesia sehingga kita bisa berjumpa dengan perayaan ini hari ini. Sebelum saya memulai pidato saya akan bertanya pada para hadirin sekalian, kira-kira apa yang menjadi perbedaan kehidupan wanita Indonesia di masa sekarang dan di masa lalu? Ada yang ingin jawab atau menyampaikan pendapat? Jika tidak ada, akan saya lanjutkan. Saya bisa bilang, wanita Indonesia zaman sekarang adalah wanita yang beruntung, di mana mereka hidup atas jaminan hak asasi, hak kemerdekaan, hak kebebasan, hak memilih dan menentukan kehidupan mereka masing-masing. Bisa melakukan apa yang mereka lakukan, mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan jika itu suatu perwujudan atau tujuan, semuanya mungkin berawal dari mimpi, lalu kesungguhan dari hati dalam menjalankan perjuangan dan proses, sampai akhirnya diiringi pertumbuhan dan terjadinya suatu cita-cita. Selain itu, saya juga bisa bilang, kenapa wanita Indonesia itu yang hidup di zaman sekarang adalah wanita yang beruntung, karena mereka memiliki hak untuk menjunjung pendidikan setinggi langit, mereka juga berhak mencapai cita-cita impian, menekuni profesi yang besar, sehingga terlatih untuk membawa kemajuan bagi bangsa. Tapi jika kita putar balikan waktu, 1 abad yang lalu, 100 tahun yang lalu, kita tidak akan pernah bisa menemukan wanita dengan hak kemerdekaan, hak asasi, hak kebebasan, hak memilih dan menentukan kehidupan mereka masing-masing. Kehidupan mereka dulu didiktekan oleh tradisi, hukum, kebiasaan masyarakat, dan perspektif yang salah dan derajat. Sayangnya lagi, perspektif itu, dengan pola itu, itulah yang membuat sebaik-baiknya wanita, secantik-cantiknya wanita, sepintar-pintar dan semaju-majunya mereka tidak akan setara dengan laki-laki. Dan kendali atas derajat itu. Apa sih yang mendasari perbedaan gender, fisik, kapabilitas hati? Tapi bukankah setiap manusia, mau laki-laki, mau perempuan, mereka diberikan akal, budi, dan pikiran oleh Yang Maha Kuasa, sehingga mereka bisa berpikir. Dan itu artinya, jika wanita Indonesia zaman itu dilatih, dididik, diajar, diberikan masukan yang baik, mereka bisa memberikan ide, kemampuan, talenta, bakat terpendam dari setiap wanita itu. Wanita zaman itu bisa memberikan apa yang laki-laki bisa berikan, atau bahkan lebih. Namun sayang, jutaan potensi harus kandas dan terkubur karena pola pikir yang salah itu. Tidak sampai di situ saja, Indonesia memiliki wanita dan wanita yang hebat dan pahlawan wanita sejati, yaitu Ibu Raden Ajeng Kartini. Ialah yang memutarbalikkan nasib wanita-wanita Indonesia. Ialah yang mengubah suatu takdir yang mengenaskan menjadi suatu kebebasan.
Ia juga yang membuat wanita menerima hak-haknya kembali. Dan ia membawa perubahan bagi wanita-wanita Indonesia generasinya dan di generasi. Teman-teman, sadar, tidak sadar, percaya, tidak percaya, kita adalah generasi penerus. Kita adalah generasi modern yang akan sangat dibutuhkan oleh bangsa. Karena kita yang akan menuntun, mengiring, membawa bangsa ini menuju masa-masa yang akan datang. Tapi sebelum masa-masa itu terjadi, bisakah kita berpikir apa yang mau kita investasikan untuk bangsa? Apa yang mau kita bawa dan apa yang mau kita persembahkan untuk bangsa ini? Perubahan apa yang ingin kita ciptakan untuk kemajuan bangsa ini? Kita selayaknya siswa, sebagai penyandang suatu siswa, sudah seharusnya belajar dengan sungguh-sungguh dan jangan membuang-buang waktu, karena 1 detik itu berharga. Ketika kita habis nanti, kita akan bolak-balik bertanya pada diri sendiri. Apa yang sudah aku perbuat, dengan waktu apa aku sia-siakan, dan waktu yang kita gunakan untuk bernafas sekarang adalah waktu sisa. Umur kita sudah ditargetkan oleh Yang Maha Kuasa. Kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Untuk para perempuan, ingat apa yang beliau sudah lakukan 1 abad yang lalu. Ingat apa yang sudah kita lakukan untuk bangsa ini. Dan untuk semuanya, mau laki-laki, mau perempuan, kita adalah setara, kita adalah sederajat, kita itu sama. Kita berhak meraih mimpi kita, mewujudkan cita-cita dari Indonesia. Kita juga berhak menjunjung tinggi pendidikan kita dan menekuni profesi yang serius sehingga kita bisa menginvestasikan sesuatu untuk bangsa. Sekian pidato dari saya. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan pihak yang tersinggung. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa dan salam sejahtera bagi kita semua. Nih, ingat anaknya nih. Di fashion show. Peserta dari kelas 9C1 ini keren banget ya. Setuju nggak? Setuju? Oke, jadi kita lanjut aja ke peserta selanjutnya dari kelas 9B. Jong Angelica Teresa. Oh, Kak. Iya. Iya. Ya. Oh, anaknya. Selamat pagi para juri, Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian. Saya Jong Angelica Teresa dari kelas 9B. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmahnya kita dapat berkumpul untuk merayakan Hari Kartini. Kesempatan kali ini, saya ingin berpidato tentang Ibu Kartini, atau yang lebih kita kenal Raden Ajeng Kartini. Oh, ini mah Pada tanggal 21 April 1879. Dia berasal dari keluarga bangsawan dan bersekolah di Europes Lerch School pada usia remaja. Dia mengajar perempuan pribumi, yang dimana pada saat itu hanya yang berdarah bangsawan yang memiliki hak untuk menempuh pendidikan. Ia meninggal pada tanggal 17 September 1904 di Rembang. Karena jasanya meningkatkan derajat wanita. Tanggal kelahirannya juga dikenang sebagai Hari Kartini. Dan dari perjuangan Ibu Kartina ini membuka kita semua tentang derajat wanita yang memiliki hak untuk sederajat dengan laki. Semoga dengan perjuangan Ibu Kartini ini membuat kita saling menghargai antar sesama manusia tanpa gender sekalipun. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf kalau ada salah. Sekian, terima kasih. Gimana ya, terus kamu ya? Iya, gimana? Keren banget.
nih. Kita ada peserta terakhir nih. Dari kelas berapa? Dari kelas 7B, Stephen. Pegang dulu, pegang. Bentar dulu, bentar. Maaf. Bapak Ibu, tadi ada gangguan teknis. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan kakak-kakak panitia, serta teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya serta kasih karunia-Nya, kita semua bisa ada di tempat ini dalam keadaan sehat. Hari ini, pada tanggal 21 April, kita mengenang jasa seorang pahlawan wanita, yaitu Raden Ajeng Kartini, atau yang biasa dikenal dengan Ibu Kartini. Ibu Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Dan yang kita ketahui bahwa ayahnya adalah seorang bupati dan ibunya adalah anak dari ulama guru pengaji. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada kita semua yang berada di tempat ini. Apakah kita mau jika kita tidak mendapatkan hak kita masing-masing? Pasti jawabannya tidak. Raden Ajeng Kartini berhasil memperjuangkan kebebasan kepada kaumnya untuk bisa mendapatkan pendidikan dan bersekolah dengan layak. Pertanyaan saya kepada kita semua yang berada di sini, sudahkah kita memiliki semangat juang seperti Raden Ajeng Kartini? Ataukah memiliki karya juang yang dapat membantu diri kita dan orang lain? Sekarang adalah masa pandemi, masa di mana kita harus mengikuti protokol kesehatan dan harus beradaptasi dengan lingkungan di sekitar kita. Tapi itu untuk kebaikan kita dan kita harus taat kepada peraturan. Saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, masihkah kita memiliki semangat di masa pandemi ini? Hari ini, para wanita bangsa Indonesia dapat berdiri di sini untuk mengenang jasa Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan hak-hak perempuan dalam berbagai hal dan bidang. Salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Perjuangan beliau tidaklah sia-sia. Kepada kita semua yang berada di sini, yang adalah para Kartini Kartono muda, yang berada di sekolah ini, belajarlah dengan giat, jagalah sikap, rubahlah diri kita menjadi lebih baik, dan gantungkanlah cita-cita kita setinggi mungkin, agar dapat mewujudkan cita-cita luhur Ibu Kartini yang belum sepenuhnya tercapai. Derajat dan martabat kaum wanita harus disejajarkan dengan martabat kaum laki-laki. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Apabila ada kesalahan kata atau bahasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Nah, peserta terakhir kita. Jadi udah saatnya kita menutup acara hari ini. Pasti dia. Oh ya, ya udah. Kami dari MC berterima kasih kepada para peserta, siswa-siswi yang sudah berpartisipasi untuk meramaikan hari ini. Saya Kanda Kumareto, pamit undur diri, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kita berikan aplaus untuk kita yang datang dan cantik. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru sebagai dewan juri serta seluruh peserta didik yang sudah berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan perayaan Paskah dan juga Hari Kartini di SMP Budi Mulia. Kita berharap semoga kegiatan-kegiatan seperti ini nanti kedepannya tetap kita dapat laksanakan. Sebelum saya tutup, saya akan coba tanyakan kepada teman-teman semuanya. Kira-kira untuk kegiatan-kegiatan seperti ini mau kita laksanakan lagi atau tidak? Mau kita laksanakan lagi atau tidak kegiatan-kegiatan seperti ini? Atau kalian pengennya belajar terus di kelas? Pilih yang mana? Belajar di kelas, oke. Nanti saya sambil lagi ya, kita setiap hari belajar di kelas. Ya, semoga nanti di lain kesempatan dalam kesempatan yang lebih baik kita dapat berjumpa kembali. Baiklah, teman-teman ya.
Untuk selanjutnya nanti Bapak Ibu Dewan Juri yang lain akan menilai untuk mading dan juga parselnya. Teman-teman semuanya silakan nanti turun dengan rapi untuk kembali ke kelas masing-masing. Untuk jam pulang hari ini jam 11:45 menit. Ya, jadi nanti silakan kembali ke kelas. Untuk jam pulang adalah jam 11:45 menit. Nanti perlayan dulu dengan Bapak di kelas masing-masing untuk penanganannya seperti biasa. Dari kelas ini kelas 8 dan 9. Ada tambahan, ada informasi dari Ibu Catherine. Kalian yang berbicara, boleh dari menyiapkan apa, boleh makan, boleh bersama, silakan. Silakan untuk istirahat, bersama kelas teman-teman di dalam kelas. Boleh berhadirkan. Jangan lupa ada kegiatan pendampingan online. Nanti akan dilihat oleh wali kelas. Berarti silakan berbicara. Keluarnya pelan-pelan, silahkan bisa diambil dari belakang dan juga arah depan, perhatian tiap kelasnya. Kalau untuk pengurus OSIS, foto belum ya? kelas-kelasnya, tulisan kelas tadi tolong bisa ditunjukkan kembali. Pengurus OSIS untuk silakan untuk bergerak membantu mengumpulkan untuk daftar kelasnya masing-masing. Alasan dibuat. Tolong ya, dulu ya. Gimana? Aman, Pak? Biar malaman. Aman. Ada kado. Apa ada kado? Jos, Allahu Akbar, jos. Mata nih picek, cok. Jos, Allah. Mandi posisi siapa? Mas, Mas Pak. Berbalik kayaknya. Kayaknya kebalik. Pesan aku dapat 9. Nadine dapat 3.